Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Tri Hermawan, kelompok 4 dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu apa sih? Fungsi komposisi itu adalah penggabungan dari dua jenis fungsi, yaitu f dalam kurung x tutup kurung dan g dalam kurung x tutup kurung, sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Nah, sebelum ke rumus, di sini ada contoh fungsi komposisi di kehidupan nyata. Ada contohnya. Nah, contohnya ini ada terdapat pada dua benda ini. Nah, ini anggap aja logam ya, gunting ini. Nah, ini buku. Kenapa sih buku sama logam? Nah, kenapa buku? Apakah dia produksinya gimana atau apa? Nah, dalam memproduksi buku ini, dia itu diedit dan di layout ya, serta menghasilkan beberapa file tuh. Nah, terus dicetak menjadi suatu buku. Nah, itu kan sama seperti pengertiannya ya, penggabungan dua jenis fungsi sehingga menghasilkan suatu fungsi yang baru, sama halnya kayak buku. Nah, berlaku juga untuk logam ini, anggap aja gunting ini logam ya. Nah, kalau logam itu dia menggabungkan beberapa jenis pecahan logam atau baja, lalu habis itu menghasilkan baja yang baru. Jadi habis dipecah tuh logamnya, itu mereka digabung dengan unsur-unsur lainnya, maka menjadi suatu fungsi yang baru atau menjadi suatu logam yang baru. Nah, sama kayak pengertiannya kan, kedua benda ini sama kayak pengertiannya ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke rumus fungsi komposisi. Ini ada rumus fungsi komposisi nih. Nah, rumus fungsi komposisi itu f OG. Nah, maaf ya, saya kebiasaan baca ini O. Sebenarnya baca ini itu bundaran atau komposisi. Jadi F bundaran G atau F komposisi G tutup kurung, ini dalam kurung ya. Terus dalam kurung X tutup kurung. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu G dimasukkan ke F. G dimasukkan ke F. Nah, ini ada yang kedua, G bundaran F tutup kurung dalam kurung X. Nah, maksudnya itu kalau ini kebalikan dari ini, F dimasukkan ke G ya, dijelaskan. Jadi nanti kalau ada soal, nah kalau disuruh nyari biasanya nyari FOG sama GOF tuh. Nanti saya kasih soal deh biar jelasnya. Ini baru saya kasih rumus saja biar nanti ke depannya paham. Nah, fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Nah, apa sih fungsi tunggal itu? Nah, tadi kan dikenal dengan istilah fungsi tunggal ya. Nah, fungsi tunggal itu apa sih? Fungsi tunggal itu hanya istilah ya teman-teman, biar teman-teman ngerti nanti cara ngerjain soalnya. Nah, ini saya jelasin. Nah, sama yang kayak yang tadi ya, fungsi yang FOG sama yang tadi GOF. Nanti saya tulis yang GOF ya. Nah, yang fungsi F bundaran G X sama dengan G terlebih dahulu dikerjakan, lalu F. Nah, nanti kan suka ada soal tuh
Nanti kalau soalnya biasanya berbentuk kayak F-nya berapa gitu, 3x min 1 misalnya, G-nya berapa, G-nya misalnya X berapa gitu, misalnya kayak gitu. Nah, nanti tinggal dimasukin di sini sesuai rumus gitu. Nah, kalau ini kan masih berbentuk huruf ya, makanya saya gambarkan seperti itu. Nah, sama halnya kayak tadi GOF, G bundaran F X sama dengan tadi kan udah tahu tuh teman-teman ngerjainnya. Tadi kalau untuk ini F dikerjakan terlebih dahulu baru yang G. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi komposisi dan contoh soal. Kita bahas sifat-sifat fungsi komposisi dulu. Di sini ada sifat yang pertama, tidak berlaku komutatif. Yang berarti apabila teman-teman nyari F bundaran G, G bundaran F itu hasilnya nggak sama, berarti tidak berlaku komutatif. Yang kedua ini ada asosiatif. Biasanya untuk asosiatif sendiri itu ciri-cirinya mengoperasikan tiga fungsi. Kalau yang ketiga fungsi identitas. Kalau fungsi identitas itu like seperti matematika pada umumnya, tambah-tambahan, kali-kalian juga memiliki fungsi identitas ya. Ini kayak saya kasih contoh aja. Kalau tambah-tambahan itu 0 fungsi identitasnya. Kalau kali-kalian 1, karena 5 ditambah 0 hasilnya tetap 5. Dan kali-kalian contohnya 15 dikali 1 hasilnya tetap 15. Nah, layaknya fungsi komposisi juga punya, yaitu fungsi identitasnya X. Dan sini ada contoh soalnya, diberikan dua buah fungsi yang masing-masing fx dan gx berturut-turut, yaitu tentukan fog dan gof. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh. Maka tulis diketahui 3x plus 2, g-nya 2 min x. Terus kan tadi saya udah ajarin ya cara nyarinya ya. Masukkan gx-nya ke fx hingga menjadi f bundaran g, terus di sini x. Ya, seperti ini. Lalu f 2 min x tutup kurung sama dengan 3 2 min x 2, lalu 6 dapat 6 3x plus 2 lalu akan mendapatkan lagi hasil min 3x plus 8. Nah, di sini kita nyari G bundaran F. Masukkan fx-nya ke gx ya. Yang saya ajarin kalau nyari G bundaran F itu yang dimasukkan mana duluan gitu. Buatlah seperti ini, terus lalu dimasukkan teman-teman. Lalu mendapatkan hasil seperti ini. 2 min 3x min 2. Hasil terakhirnya min 3x. Nah, ini kan tidak sama ya kelihatan hasilnya. Maka contoh soal ini masuk ke sifat tidak berlaku komutatif karena tidak sama hasilnya. Seperti itu teman-teman. Ya, sekian dari penyampaian materi dari saya, yaitu tentang fungsi komposisi. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.